Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Cikita Danu Putri, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu sistem pakar, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Sebelum kita masuk pada materi tentang perencanaan kami, saya mau cerita sedikit teman-teman. Waktu itu, saya sempat berkunjung ke salah satu rumah sakit dan lihat ada banyak anak-anak di sana. Saya pikir, oh mungkin ini karena sakit biasa seperti batuk atau pilek. Tapi ternyata mereka terkena diabetes, teman-teman. Penyakit yang sering kita anggap cuma penyakit yang diderita oleh orang tua. Dari situ saya jadi sadar, penting banget buat kita tahu gejala-gejala kecil yang ternyata bisa jadi tanda awal dari penyakit ini. Jadi, hari ini saya Nur Ali Amaliani beserta rekan-rekan tim saya ada Sukma Wardianingsi, Ayul Husnaini, dan Muhammad Saki Farhan ingin berbagi tentang perencanaan sistem pakar untuk diagnosa resiko penyakit diabetes berdasarkan gejala awal dengan metode forward chaining. Kira-kira bagaimana sih teknologi bisa membantu kita mendeteksi diabetes sejak dini? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sering lemas, sering haus, atau melihat orang-orang di rumah yang jadi bolak-balik ke kamar mandi, terutama pada malam hari? Kadang kita mikir itu hal yang biasa, ya kan? Tapi ternyata gejala yang kecil itu bisa jadi tanda awal dari diabetes ini teman-teman. Pasti dari teman-teman ada yang bertanya tentang sebenarnya apa sih diabetes itu? Dan kenapa penyakit ini bisa sangat berbahaya? Jadi teman-teman, diabetes atau yang lebih lengkapnya diabetes mellitus adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah yang tidak terkendali atau biasa disebut hiperglikemia yang terjadi akibat gangguan produksi insulin atau resistensi tubuh terhadap insulin. Ini menurut American Diabetes Association. Faktanya, lebih dari 537 juta orang di dunia ini kena diabetes, teman-teman. Dan angka itu diprediksi bakal naik jadi 783 juta di tahun 2045. Serem nggak sih? Padahal banyak orang yang nggak sadar mereka punya gejala ini sampai akhirnya terlambat untuk didiagnosis. Diabetes sendiri dikenal sebagai the great imitator. Kenapa? Karena bisa memengaruhi hampir semua organ tubuh. Kalau nggak ditanganin, efeknya bisa serius teman-teman. Seperti terkena penyakit kardiovaskular, gagal ginjal, atau neuropati. Namun, gejala awal dari diabetes seringkali ringan dan tidak disadari teman-teman. Seperti sering buang air kecil, haus berlebihan, kelemahan, penurunan berat badan mendadak, dan luka yang sulit sembuh. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap gejala ini menyebabkan keterlambatan diagnosis yang pada akhirnya meningkatkan resiko komplikasi yang serius. Nah, disinilah teknologi masuk teman-teman. Kami berusaha bikin sistem pakar yang pakai metode forward chaining. Intinya, sistem ini bekerja seperti dokter, mencocokkan gejala yang kita laporkan dengan aturan-aturan yang sudah ada di database. Jadi, sistem ini bisa bantu kita untuk deteksi dini resiko diabetes. Keren kan? Nah, melalui pengembangan sistem ini, diharapkan masyarakat khususnya di daerah dengan keterbatasan layanan medis dapat memperoleh alat bantu diagnosis yang mudah untuk diakses teman-teman. Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gejala awal diabetes dan mendukung upaya pencegahan dini. Lalu, apa yang kemudian menjadi problematika yang akan dicoba diselesaikan pada penelitian ini? Nah, dalam rumusan masalah kami, kita akan membahas tentang 3 pokok masalah teman-teman. Yang pertama, gimana sih caranya bikin sistem pakar yang gampang dipakai untuk diagnosa awal dari diabetes ini teman-teman. Yang kedua, gimana metode forward chaining ini bisa mencocokkan gejala yang kita input dengan database yang ada teman-teman. Yang ketiga, kalau ada gejala yang nggak sesuai sama aturan di database, apa solusi yang sistem ini tawarkan?
Nah, tujuan dari penelitian ini simpel teman-teman, tapi punya dampak besar bagi kehidupan kita. Yang pertama, kita bikin sistem pakar yang bisa mendiagnosis diabetes secara cepat dan akurat. Yang kedua, mengaplikasikan metode forward chaining untuk mencocokkan gejala dengan aturan teman-teman. Yang ketiga, memberikan solusi praktis untuk pengguna terutama di daerah yang akses ke dokternya masih terbatas teman-teman. Jadi, apa sih impact yang kita harapkan untuk si objek dari penelitian ini? Kira-kira, sistem ini bisa bantu apa aja buat masyarakat? Yuk kita lihat pada bagian hipotesis. Nah, pada bagian hipotesis ini, ada 2 pokok bahasan teman-teman, yang mencakup pertama, peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan sistem ini, lebih banyak orang yang jadi sadar pentingnya gejala awal diabetes, misalnya sering haus atau lemas. Mereka jadi lebih waspada dan enggak anggap remeh gejala kecil ini, teman-teman. Yang kedua, penurunan resiko komplikasi. Karena deteksi dini ini, mereka yang terindikasi beresiko bisa langsung konsultasi ke dokter, teman-teman. Hasilnya, resiko komplikasi serius seperti gagal ginjal atau penyakit jantung bisa kita tekan, teman-teman. Jadi, sistem ini bukan cuma soal teknologi, teman-teman, tapi juga tentang menyelamatkan hidup banyak orang. Nah, teman-teman tahu sendiri kan, kalau mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Dengan sistem pakar ini, kami berharap masyarakat punya alat bantu untuk memahami risiko diabetes sejak awal. Gimana nih menurut kalian? Apakah ini solusi yang bisa menjawab masalah di masyarakat kita sekarang? Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Mari kita perdalam pembahasan ini dari sudut pandang yang berbeda. Saya akan mencoba membawa perspektif baru yang mungkin bisa semakin memperkaya pengetahuan kita. Saya Sukmawardianingsi, pemateri kedua, akan melanjutkan pemaparan materi. Ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan artificial intelligence yang dirancang untuk mensimulasikan kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar di bidang tertentu. Sistem ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang membutuhkan pengetahuan mendalam dan analisis logis, seperti yang biasa dilakukan oleh manusia ahli. Karakteristik utama sistem pakar yaitu 1. Berbasis pengetahuan. Sistem ini mengandalkan basis pengetahuan yang diambil dari seseorang atau beberapa pakar di bidang tertentu. Yang kedua, berorientasi pada spesialisasi, yaitu fokus pada satu bidang tertentu untuk memastikan keakuratan hasil. Yang ketiga, ada interaktif, mengizinkan pengguna berinteraksi langsung untuk memasukkan fakta atau gejala yang kemudian diproses untuk memberikan solusi atau rekomendasi. Sistem pakar bertujuan untuk memberikan akses pengetahuan ahli secara cepat, efisien, dan konsisten, terutama ketika seorang ahli tidak tersedia. Contoh aplikasinya meliputi diagnosis medis, pengelolaan sistem teknis, dan pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, ada komponen sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 3 komponen utama yang saling berhubungan. Yang pertama, ada basis pengetahuan. Komponen ini menyimpan pengetahuan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Pengetahuan dapat berupa fakta atau data dasar dan aturan atau rule base. Fakta itu sendiri yaitu adalah informasi atau data yang relevan dengan bidang permasalahan. Sedangkan aturan itu sendiri pernyataan logika berbasis if-then yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Yang kedua ada mesin inferensi. Fungsi utama mesin inferensi adalah menalar atau menganalisis input data atau gejala yang dimasukkan pengguna berdasarkan pengetahuan yang ada dalam basis pengetahuan. Mesin ini dapat melakukan pencocokan fakta dengan aturan, menarik kesimpulan berdasarkan metode penalaran seperti forward chaining atau backward chaining. Yang ketiga ada antarmuka pengguna. Antarmuka ini adalah media komunikasi antara pengguna dengan sistem. Pengguna memasukkan data atau gejala, dan sistem akan menampilkan solusi, rekomendasi atau diagnosis kepada pengguna. Antarmuka yang baik akan memastikan interaksi mudah dipahami oleh pengguna non-teknis.
Kemudian ada lagi metode penalaran dalam sistem pakar. Metode penalaran dalam sistem pakar bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau solusi berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Ada dua metode utama yang sering digunakan. Yang pertama ada forward chaining, yaitu penalaran maju yang dimulai dari data atau fakta yang diketahui mesin inferensi akan mencari aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai dengan fakta tersebut dan secara bertahap menarik kesimpulan. Contohnya, jika pengguna memasukkan gejala seperti demam dan sakit tenggorokan, sistem akan memeriksa aturan if yang sesuai dan memberikan diagnosis atau saran. Biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah dari gejala yang ada. Yang kedua ada backward chaining atau penalaran mundur. Penalaran dimulai dari sebuah hipotesis atau tujuan tertentu. Sistem akan memeriksa apakah data atau fakta mendukung hipotesis tersebut. Contohnya, jika hipotesis adalah pengguna mengalami infeksi bakteri, sistem akan memeriksa apakah fakta yang dimasukkan mendukung hipotesis ini. Metode ini sering digunakan untuk memverifikasi solusi tertentu. Metode penalaran ini memungkinkan sistem pakar bekerja secara efisien, terutama dalam bidang yang membutuhkan diagnosis cepat dan pengambilan keputusan yang kompleks. Yuk, kita melangkah lebih dalam lagi. Setelah membahas garis besar dan pengertian dari sistem pakar, mari kita masuk ke bagian metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini kami menggunakan metode waterfall model yang terdiri dari tahapan-tahapan sistematis untuk menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna atau langkah-langkah kerja yang dilakukan secara runtut. Satu selesai dulu baru kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini di mana kita cari tahu apa saja yang dibutuhkan sistem, baik dari segi fungsi, seperti menerima input gejala, memberi diagnosis, maupun teknis, seperti kecepatan sistem. Kemudian, yang kedua ada desain sistem, yaitu gambaran bagaimana sistem akan bekerja. Misalnya, membuat diagram alur diagnosis, bagaimana input gejala akan diproses untuk menghasilkan output diagnosis. Kemudian yang ketiga ada implementasi sistem. Di sini kita mulai membuat sistem di mana kita mengembangkan sistem menggunakan algoritma forward chaining yang bekerja berdasarkan aturan if-then dan fallback probabilitas jika input tidak cocok dengan aturan. Kemudian yang keempat ada pengujian sistem. Pengujian sistem bermaksud untuk memastikan dia bekerja sesuai rencana. Kalau input gejalanya nggak lengkap atau aneh, sistem tetap harus bisa memberi hasil diagnosis. Nah, yang terakhir ada pemeliharaan sistem. Setelah jadi, sistem tetap harus dirawat. Kalau ada kesalahan atau bug atau ide fitur baru bisa diperbaiki atau ditambahkan. Nah, kemudian selanjutnya ada dataset. Apa sih itu dataset? Dataset adalah kumpulan data yang digunakan sebagai bahan dasar untuk melatih sistem agar bisa mengenali pola dan memberikan hasil yang sesuai. Nah, dataset yang digunakan di penelitian ini bernama Early Stage Diabetes Risk Prediction Dataset. Teman-teman pasti bertanya, apa sih isinya? Nah, dataset ini berisi informasi tentang pasien, usia, jenis kelamin, dan gejala seperti sering haus, lemas, dan gatal-gatal. Ada 15 gejala yang diinput seperti sering haus, polidipsia, lemas, weakness, dan gatal-gatal, itching, dan hasil akhir atau satu diagnosis kelas menunjukkan apakah pasien positif beresiko diabetes atau negatif tidak beresiko. Nah, terus bagaimana mengolahnya? Nah, yang pertama ada processing data. Nilai gejala diubah menjadi angka, misalnya yes jadi 1 dan no menjadi 0. Tujuannya supaya lebih mudah dihitung oleh sistem. Nah, kemudian yang kedua ada ekstraksi rules. Data diubah menjadi aturan logika if-then. Misalnya, if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes, then positif. Aturan ini nanti dipakai sistem untuk mencocokkan gejala hasil diagnosis.
Nah, kemudian ada algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah atau metode yang digunakan sistem untuk memproses input dan menghasilkan output yang diharapkan. Nah, sistem di penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Yang pertama, forward chaining, yaitu digunakan mesin inferensi utama. Sistem mencocokkan input gejala dengan aturan di database. Sistem ini bekerja seperti detektif. Kalau ada gejala yang cocok dengan aturan, langsung menghasilkan diagnosis. Contoh, input polydipsia sama dengan yes, weakness sama dengan yes, aturan if polydipsia sama dengan yes, and weakness sama dengan yes, then positif sama dengan hasilnya positif. Kemudian yang kedua adalah fallback probabilitas, digunakan jika input pengguna tidak cocok dengan aturan eksplisit. Kalau nggak ada aturan yang cocok, sistem menghitung kemungkinan diagnosis berdasarkan data yang ada. Sistem melihat pola di dataset ini adalah untuk memilih hasil yang paling mungkin. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah algoritma. Yang pertama ada forward chaining. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Di sini sistem pertama-tama mencoba mencocokkan input gejala pengguna dengan aturan di basis pengetahuan. Jika aturan cocok, sistem langsung memberikan hasil diagnosis. Misalnya, polydipsia sama dengan yes, weakness sama dengan yes. Sistem mencari aturan yang cocok di basis pengetahuan. Contoh aturan, if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes positif. Nah, jika cocok, sistem memberikan hasil diagnosis positif berisiko diabetes. Nah, yang kedua ada fallback berbasis probabilitas. Jika ada aturan yang cocok dengan input gejala pengguna, sistem menggunakan metode fallback berbasis probabilitas. Bagaimana sih cara kerjanya? Probabilitas digunakan dihitung berdasarkan distribusi gejala dalam dataset. Diagnosis dengan probabilitas tertinggi dipilih sebagai hasil akhir. Contoh, dataset menunjukkan bahwa 70% pasien dengan polydipsia dan weakness memiliki resiko diabetes positif. Nah, 30% tidak berisiko atau negatif. Jika input gejala pengguna adalah polydipsia sama dengan yes, weakness sama dengan yes, maka sistem memilih positif karena probabilitasnya lebih tinggi 70%. Nah, adapun kesimpulan dari metode ini, forward chaining digunakan untuk mencocokkan input dengan aturan eksplisit, memberikan hasil yang langsung dan pasti jika ada kecocokan. Kemudian ada fallback berbasis probabilitas, digunakan jika ada aturan yang cocok tetap memberikan hasil diagnosis yang masuk akal berdasarkan pola data. Nah, kemudian ada rancangan sistem di mana bagian ini menjelaskan bagaimana sistem dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan mencapai tujuan penelitian. Fokus utama adalah pada alur kerja sistem, pengolahan dataset melalui algoritma, serta kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Nah, kebutuhan fungsional di sini ialah hal-hal yang harus dilakukan sistem, seperti menerima input gejala, memberikan hasil diagnosis positif atau negatif, memberikan rekomendasi kepada pengguna, misalnya segera konsultasi ke dokter. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional. Hal-hal teknis yang diharapkan dari sistem seperti sistem harus cepat, hasil diagnosis keluar dalam waktu kurang dari 2 detik, data pengguna aman dan tidak disimpan permanen, akurat, hasil diagnosis harus konsisten bahkan dengan input yang tidak lengkap. Kemudian ada alur proses diagnosa. Alur kerja sistem dirancang untuk memproses input gejala dari pengguna hingga menghasilkan diagnosis risiko diabetes. Proses dimulai dari input pengguna, dilanjutkan dengan inferensi berbasis aturan menggunakan metode forward chaining, yang diakhiri dengan fallback berbasis probabilitas jika aturan tidak ditemukan.
Sistem ini bekerja dalam 4 tahap. Yang pertama, input gejala. Pengguna memasukkan gejala seperti haus berlebihan sama dengan yes. Kedua, mesin inferensi. Sistem memproses input menggunakan aturan. Kemudian yang ketiga, fallback probabilitas. Kalau ada aturan yang tidak cocok, sistem menghitung kemungkinan diagnosis. Kemudian yang keempat, output diagnosis. Sistem memberikan hasil positif atau negatif. Kemudian kita akan membahas interaksi komponen utama sistem. Sistem mempunyai 3 bagian. Yang pertama, input dari pengguna. Masukkan data gejala seperti sering buang air kecil sama dengan yes, lemas sama dengan yes. Yang kedua, proses di sistem. Memproses data menggunakan algoritma. Input diproses memakai forward chaining, aturan, atau fallback probabilitas. Yang ketiga, output. Sistem memberikan hasil diagnosis positif atau negatif. Selanjutnya kita akan membahas struktur dataset. Dataset yang digunakan dalam sistem pakar ini merupakan kumpulan data yang berisi informasi mengenai gejala atau hasil diagnosis pasien. Berikut adalah karakteristik utama dari dataset. Yang pertama, jumlah data. Dataset terdiri dari 520 baris data. Jumlah atribut terdapat 17 atribut dengan rincian 15 atribut input meliputi gejala seperti poliuria, polidipsia, weakness, dan lain-lain. Dan 1 atribut output class menunjukkan resiko diabetes dengan kategori positif atau negatif. Kemudian di sini kita lanjut ada proses algoritma forward chaining. Konsep forward chaining adalah metode inferensi logika yang bergerak dari fakta awal atau input gejala menuju kesimpulan atau diagnosis. Nah, bagaimana proses yang pertama, yaitu ekstraksi aturan dari dataset. Dataset diubah menjadi kumpulan aturan berbasis logika if-then. Contoh, aturan if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes dan output sama dengan positif. Aturan ini berarti jika seseorang sering merasa haus dan lemas, maka kemungkinan besar mereka beresiko diabetes. Nah, di sini ada definisi aturan. Aturan berbasis logika ini dibuat dengan cara mengubah setiap baris dataset menjadi satu aturan. Misalnya, jika ada dataset pasien dengan gejala seperti polydipsia sama dengan yes, weakness sama dengan yes, itching sama dengan yes, maka aturan yang dihasilkan if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes and teaching sama dengan yes dan positif. Kemudian ada struktur aturan. Aturan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, kondisi atau condition, kombinasi gejala dari dataset. Contoh, if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes and itching sama dengan yes. Hasil output, diagnosis diberikan berdasarkan kondisi. Contoh, dan output sama dengan positif. Kemudian, semua baris di dataset diolah menjadi aturan-aturan logika. Gejala yang memiliki nilai no diabaikan untuk menyederhanakan aturan. Contoh aturan. Yang pertama, if polydipsia sama dengan yes and weakness sama dengan yes and itching sama dengan yes dan positif. Artinya, jika seorang mengalami ketiga gejala ini, mereka didiagnosis beresiko diabetes. Kemudian, hasil output kategori diagnosis yaitu positif dan negatif. Nah, sampai pada akhirnya kita telah membahas tentang metode penelitian. Nah, setelah kita membahas tentang metode penelitian ini, selanjutnya kita akan masuk pada implementasi program sistem pakar. Bismillah, saya Muhammad Zuki Farhan dan saya akan menjelaskan implementasi sistem pakar yang kami rancang dan nantinya akan dijalankan untuk mendiagnosis resiko diabetes berdasarkan gejala pengguna sesuai dengan teori-teori dan juga metodologi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Kita akan membahas 2 kode utama,
Yaitu kode yang pertama digunakan untuk menganalisis dataset dan menghasilkan aturan ataupun rules yang menjadi dasar kerja program sistem pakar kita. Kode kedua adalah sistem pakar itu sendiri, yang menggunakan rules yang sudah kita buat tadi dari kode yang pertama untuk memberikan diagnosis berdasarkan input pengguna. Nah, sebelum masuk ke coding, sebelum masuk ke program, kita review dulu sedikit dataset yang digunakan. Nah, dataset ini berisi data pasien dengan 17 atribut ya. Ada kolom age dan gender, kolom usia dan juga jenis kelamin. Kalau mau jelas kita lihat di sini. Nah, kemudian ada kolom-kolom gejala seperti poliuria untuk gejala yang sering buang air kecil. Kemudian ada polidipsia, dia gejala yang menunjukkan sering merasa haus gitu kan. Kemudian gejala-gejala yang lainnya. Ini merupakan gejala-gejala dini diabetes. Nah, kemudian kita punya kolom diagnosa. Nah, kolom kelas ini menunjukkan diagnosis dari gejala-gejala ini. Nah, kalau positif ya berarti beresiko diabetes, kemudian kalau negatif ya berarti dia tidak beresiko diabetes. Oke, kita masuk ke programnya. Di sini program yang pertama kita akan membuat program untuk menganalisis dataset tadi. Nah, program ini fungsinya membaca dataset yang berisi gejala dan diagnosis, lalu menemukan pola di dalamnya. Nah, dari pola-pola ini kita akan membangun rules atau aturan berbasis logika if then. Aturan atau rules inilah yang nantinya kita pakai di sistem pakar kita. Nah, setelah itu kita akan membuat kode yang kedua, kode utama untuk sistem pakarnya. Nah, sistem ini atau program ini menerima input gejala dari pengguna dan memanfaatkan metode forward chaining untuk mencocokkan input-inputnya dengan aturan ataupun rules yang ada. Nah, dengan metode ini sistem akan memulai dari gejala yang diinputkan pengguna, lalu sistem mencoba mencocokkan gejala tersebut dengan aturan yang telah dibuat. Dan jika ditemukan ada aturan yang cocok, nah, sistem langsung memberikan diagnosis. Namun jika tidak ada aturan yang cocok, kita menggunakan fallback berbasis probabilitas. Nah, fallback ini memungkinkan sistem tetap memberikan diagnosis dengan menghitung seberapa besar sih kemungkinan diagnosis berdasarkan data yang ada dalam dataset. Nah, dengan kedua kode ini, dengan kedua program ini, kita bisa menganalisis dataset dan kemudian membangun sistem pakar yang kemudian cepat dan akurat. Nah, ini menunjukkan bagaimana kemudian teori-teori yang sudah dijelaskan sebelumnya bisa diimplementasikan dan menghasilkan sistem pakar deteksi dini pada gejala diabetes. Oke, kita masuk ke programnya. Kita akan mulai dengan mengimpor library yang akan digunakan di program ini. Di sini kita akan pakai library Pandas. Nah, library ini digunakan untuk memanipulasi dan juga menganalisis data dalam format tabel seperti CSV. Dari format ini dataset kita. Nah, hampir semua operasi pada dataset di kode ini menggunakan fungsi-fungsi dari Pandas ini. Kemudian langkah pertama yang akan kita lakukan adalah memuat dataset kita. Nah, dataset ini nanti menjadi sumber informasi untuk menganalisis gejala pasien. Nah, di sini kita punya fungsi load dataset. Nah, fungsinya sederhana. Dia membaca file CSV dari lokasi yang kita kasih. Nah, kemudian kalau berhasil, dia akan ngasih tahu ada berapa sih baris dan kolom di file dataset tersebut. Nah, contohnya dataset kita itu punya kurang lebih 520 baris dan juga 17 kolom. Nah, itu artinya kita punya data dari 520 pasien dan juga 17 atributnya tadi. Nah, jadi baris ini dia membaca file CSV. Nah, parameter file path ini adalah path file dataset kita. Nanti ada di bawah. Dan delimiter ini menunjukkan bahwa dataset kita itu data-datanya dipisahkan oleh tanda koma. Nah, kemudian baris lain dataset ini akan mencetak jumlah barisnya. Kemudian dataset kolom ini akan mencetak jumlah kolom. Nah, ini jumlah baris, ini jumlah kolom. Dan dataset kolom tulis ini akan mencetak daftar kolomnya. Nah, mencetak daftar kolomnya ya untuk membantu memverifikasi struktur dataset itu. Nah, kalau misal filenya nggak ketemu ataupun filenya error, nah fungsi try except ini yang nantinya akan menampilkan pesan error seperti file dataset tidak ditemukan, bla bla bla. Nah, setelah dataset dimuat nih, kita harus tahu lebih dalam mengenai data yang ada dalamnya. Nah, fungsi kedua adalah fungsi analyze dataset. Nah, ini membantu kita untuk memahami struktur dan juga isi dari dataset. Nah, pertama di dataset info ini
akan menampilkan tipe data di setiap kolom. Nah, seperti apa sih isinya dalam kolom tersebut? Apakah kolom itu numerik ataupun teks, dan apakah ada data yang hilang? Nah, ini penting banget nih supaya kita tahu kondisi data sebelum mulai menganalisis. Nah, selanjutnya describe ini memberikan kita semacam statistik deskriptif gitu. Nah, kalau kolomnya numerik, dia kasih rata-rata ataupun nilai maksimumnya. Nah, kemudian kalau kolomnya berbentuk atau berjenis kategorikal gitu, nah dia kasih distribusi datanya nanti. Nah, terakhir, kalau ada kolom kelas, kan ada tuh. Kita tadi pakai kolom kelas, nah kita bisa lihat tuh distribusi kelas positif dan negatifnya. Nah, misalnya kalau kelas positif itu lebih banyak, kita bisa dapat gambaran tentang prevalensi diabetes di dataset ini. Kemudian fungsi selanjutnya, kita masuk ke bagian yang menarik ini, yaitu mengidentifikasi pola unik gejala yang ada dalam dataset. Nah, fungsi ini mencoba melihat kombinasi gejala yang ada di dataset. Nah, pertama di dataset pattern ini, terus di arcjoin axis dan seterusnya ini kita gabungin nilai tiap baris menjadi satu string, dan dia menggabungkan nilai tiap baris menjadi pola gitu, dan dipisahkan dengan tanda hubung. Nah, jadi misalnya pasien punya gejala poliuria no, kemudian polidipsianya yes. Nah, itu nanti bentuknya jadi no strip yes gitu ya, misal seperti itulah. Nah, kemudian di dataset pattern ini value counts, nah, kita hitung berapa kali tiap pola muncul di dataset gitu. Nah, misal pola yes no yes yes itu muncul berapa kali, pola no yes no no berapa kali juga. Nah, begitu. Kemudian kita mau menghasilkan rule tadi dari pola yang sudah didapat dari dataset yang sudah dianalisis. Kita mau menghasilkan rule base ataupun aturan berbasis gejala dari pola ataupun dataset yang sudah kita analisis tadi. Nah, kita mau iterasi ini setiap baris untuk membuat aturan. Nah, misalnya jika pasien dengan poliuria yes dan polidipsia no, itu akan didiagnosis positif. Maka aturan kita jadi seperti ini. If poliuria yes dan polidipsia no, then outputnya positif gitu. Jadi if poliuria sama dengan yes and polidipsia sama dengan no, then output sama dengan positif. Nah, jadi for row ini akan mengiterasi tiap pola yang ada yang sudah diberikan di fungsi di atasnya ini. Kemudian condition dan output row ini dia akan membentuk pasangan key value untuk gejala ini. Kemudian rule menggabungkan condition dengan output berupa diagnosis gitu. Nah, ini adalah fungsi untuk mengekstrak rule dari pola unik dalam dataset. Nah, langkah terakhir, kita simpan rule yang sudah kita hasilkan ini ke file JSON. Nah, ini adalah inti dari program kita yang sekarang. Nah, jadi bagian ini menggabungkan semua fungsi-fungsi yang ada tadi, memanggil fungsi-fungsi yang ada tadi yang telah kita buat. Nah, kayak ini, memuat dataset. Nah, di sini kita menentukan lokasi file dataset dengan variabel dataset file path ini ya. Nah, kalau file ada di lokasi yang benar, fungsi load dataset itu akan berjalan dan kemudian membaca data dan kemudian menyimpannya di variabel dataset. Kalau dataset berhasil dimuat, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, kita menganalisis dataset. Nah, kita manggil fungsi analyze dataset di atas untuk memahami struktur dan isi dari dataset kita. Kemudian kita identifikasi pola, kemudian kita ekstrak aturan. Nah, pola unik yang sudah kita identifikasi tadi, kita ekstrak untuk menghasilkan aturan yang diagnostik. Nah, terakhir kita menyimpan aturannya yang telah diekstrak tadi ke file rows.json. File ini nantinya yang akan menjadi sumber utama logika sistem pakar kita. Nah, setelah menjalankan main program ini, nah kita coba jalankan. Aduh, sabar. Mana nih? Nah, kita coba jalankan. Nah, kita melihat ada file row.json di
folder kita. Ulang deh. Nah, lihat di sini. Nanti dia muncul file rules.json. Nah, file rule.json ini akan berisi aturan-aturan yang unik. Nah, semua langkah dari memuat dataset hingga menyimpan aturan ke file telah selesai dengan baik. Nah, kita sudah menyelesaikan program yang pertama. Nah, file JSON ini siap digunakan untuk sistem pakar ataupun file ataupun program yang kedua untuk mendiagnosis gejala pasien. Nah, jadi dengan kode ini kita sudah berhasil menganalisis dataset. Kemudian kita sudah juga mengidentifikasi pola gejalanya dan kemudian membuat aturan berbasis gejala. Nah, langkah ini adalah fondasi dari sistem pakar yang akan kita lihat selanjutnya. Kita coba lihat bagaimana hasil analisisnya ya. Kemudian dia menunjukkan bahwasanya dataset berhasil dimuat. Seperti yang saya bilang tadi, dia berisi 520 baris dan 17 kolom. Berarti program ini sudah berhasil memuat keseluruhan baris dan kolom di dataset yang kita perlu. Kemudian dia tahu kalau kolom dataset itu kolomnya ini saja. Kemudian kita informasi dataset, dia menunjukkan data kolomnya, kemudian penghitung nocturnnya, kemudian type-nya dan seterusnya. Kemudian ini statistika deskriptifnya, kemudian ada distribusi kelasnya, kemudian jumlah pola unik gejalanya, dan kemudian distribusi pola uniknya, dan dia berhasil mengekstrak dari 500 sekian itu tadi menjadi sekitar 204 rules dari dataset. Nah, rules ini jadilah rules.json. Setelah kita menyelesaikan analisis dan juga menghasilkan aturan berbasis gejala pada kode yang pertama ini, kita kemudian langkah selanjutnya adalah membuat program yang mana dia menggunakan aturan tersebut di dalam sistem pakar. Aturan yang kita simpan di dalam rules.json ini pada kode yang pertama tadi akan dimuat di program ini. Nah, sistem pakar ini menggunakan aturan untuk mencocokkan gejala yang diinputkan pengguna dan memberikan diagnosis berdasarkan logika if then. Kemudian kita mulai dengan seperti tadi kita impor dua library utama ya, itu JSON dan juga Pandas. Library JSON ini dipakai untuk membaca file rules.json tadi, yang berisi aturan dari program pertama. Kemudian Pandas juga walaupun di kode ini sih sebenarnya tidak banyak menggunakan manipulasi dataset ya, tapi Pandas tetap digunakan ya untuk memastikan data yang dimuat nanti tetap terstruktur dengan baik. Kemudian kita kembali menggunakan fungsi load dataset. Ini sebenarnya mirip dengan fungsi yang di kode yang pertama, tujuannya juga untuk memuat dataset, namun kali ini lebih untuk cuman verifikasi doang ataupun cuman jadi referensi jika dataset diperlukan di proses selanjutnya. Kemudian di sini kita juga punya fungsi load rules. Load rules ini bertugas memuat aturan dari file JSON ini tadi. Nah, fungsi ini awalnya dia membuka file rules.json, kemudian tentu membaca isinya ya, menggunakan json.load ini. Kemudian kalau file berhasil ditemukan, kalau ya JSON-nya berhasil ditemukan, kita akan mendapat pesan bahwa rules berhasil dimuat, gitu, aturan berhasil dimuat. Nah, kalau tidak akan muncul pesan error, akan muncul pesan error, lalu program kemudian berhenti. Nah, intinya adalah langkah pertama untuk menggunakan rules yang kita buat di program pertama tadi. Nah, fungsi selanjutnya adalah fungsi match rule. Nah, match rule ini adalah inti dari sistem pakar ini sebenarnya. Jadi tujuannya untuk mencocokkan apakah input pengguna itu sesuai dengan aturan yang telah kita muat sebelumnya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Nah, di sini si fungsi ini memiliki dua parameter ya, yaitu parameter user input dan juga parameter rules. User input ini berupa data gejala yang nantinya dimasukkan oleh si pengguna. Kemudian rulesnya itu berupa list aturan ataupun rules dari file JSON tadi. Kemudian kita cocokkan aturannya, kemudian kita loop ya, melalui setiap rules. Kemudian rules condition ini mengambil bagian dari kondisi
dari si aturan tadi, yaitu kombinasi gejala. Kemudian fungsi all ini itu memeriksa apakah semua kondisi dalam aturan itu terpenuhi oleh input pengguna. Nah, jika cocok, aturan itu digunakan dan hasil diagnosis rule output ini akan dikembalikan gitu. Nah, kalau nggak cocok ya fungsi mencetak pesan bahwa input pengguna tidak sesuai dengan aturan apapun. Nah, kemudian mengembalikan none. Oke, lalu di sini kita buat fungsi fallback probability ya. Nah, jadi ini pendekatan alternatif yang untuk menentukan diagnosis saat input pengguna itu tidak cocok dengan aturan yang ada dalam rule sistem Pakar ini. Nah, ini digunakan ketika kita ingin menggunakan analisis probabilitas untuk memberikan diagnosis. Nah, langkah pertama dalam fungsi ini adalah mengkonversi dataset, mengonversi dataset dari format yes no, format originalnya menjadi format binary. Jadi format binary 1 atau 0. Nah, ini mempermudah program kita nanti untuk membandingkan gejala pengguna dengan data-data yang ada di dataset. Nah, kemudian kita pakai probabilitas untuk menghitung setiap kelasnya gitu. Nah, dalam fungsi ini juga kita kemudian hitung probabilitasnya, hitung kesesuaiannya antara input pengguna dengan data di dataset untuk setiap kelas diagnosis yang ada di dataset. Nah, jadi kita loop dulu untuk setiap kelas diagnosis pakai for diagnosis in dataset. Nah, gitu. Nah, di mana looping ini melalui setiap kelas diagnosis di dataset. Nah, misalnya dalam dataset kita itu mungkin ada 2 kelas yang kita tahu tadi positif dan negatif. Nah, kemudian kita filter nih, kita filter data berdasarkan kelas diagnosisnya. Nah, kita pakai kelas data, dataset binary diagnosis, ya, dimana dia menyaring dataset binary untuk hanya menampilkan data yang memiliki diagnosis yang sesuai. Nah, ini memungkinkan kita untuk menghitung kesesuaian secara terpisah untuk setiap kelas diagnosis. Nah, kemudian kita hitung nih kesesuaian antara rata-rata data rata-rata antara data di dataset dan juga input pengguna. Nah, di sini Match/Row ini dia membandingkan setiap gejala dalam input pengguna dengan data di dataset binary tadi untuk kelas diagnosis tertentu. Nah, fungsi EQ ini memeriksa apakah setiap gejala pada input pengguna itu cocok dengan gejala di dataset binary, sama saja. Yang kemudian Match/Row ini tadi ya sebuah data frame boolean, di mana nilai 1 menunjukkan kecocokan dan nilai 0 nanti menunjukkan ketidaksesuaian. Kemudian kita hitung probabilitas kesesuaiannya untuk tiap baris, di mana di sini kita hitung rata-ratanya. Kita hitung rata-rata kesesuaian tiap baris yang masing-masing adalah satu pasien dari dataset dengan input pengguna. Nah, ini nanti menghasilkan satu nilai probabilitas untuk tiap kasus di dataset. Nah, kemudian kita temukan rata-ratanya untuk kelas diagnosisnya. Nah, jadi kita hitung rata-rata dari semua probabilitas kesesuaiannya, kemudian memberikan representasi akhir dari kecocokan input pengguna untuk kelas diagnosis tertentu. Kemudian kita tambahkan probabilitas itu ke dictionary kita. Nah, jadi kita simpan hasil tadi dalam dictionary yang digunakan untuk membandingkan dan kemudian menemukan diagnosis dengan probabilitas yang tertinggi. Kemudian kita setelah menghitung probabilitas untuk setiap kelas diagnosis, langkah terakhir adalah menentukan kelas dengan probabilitas tertinggi, mana kelas dengan probabilitas tertinggi gitu, yang akan menjadi diagnosis akhir dari input pengguna yang tidak ada dalam rule tadi. Nah, di sini kita pakai max class dan seterusnya. Nah, fungsi max ini digunakan untuk mencari kunci dari kelas diagnosis ya dengan nilai terbesar probabilitas. Nah, kita bisa menggunakan fungsi get untuk mengambil nilai probabilitas dari dictionary tadi. Nah, kita mencetak probabilitas untuk setiap kelas diagnosis yang ada dalam dictionary class probabilities yang ini. Nah, ini nanti membantu kita untuk memeriksa bagaimana distribusi probabilitas terjadi di antara 2 kelas diagnosis yang ada gitu. Kemudian kita return
Nah, kita kembalikan kelas diagnosis yang punya probabilitas tertinggi tadi bersama dengan dictionary probabilitas. Nah, kemudian kita punya fungsi setelahnya, yaitu solution base. Ini memberi solusi gitu, atau saran berdasarkan diagnosis yang diperoleh. Nah, entah itu positif atau negatif. Nah, ketika kita sudah menentukan diagnosis untuk pengguna, kita perlu memberikan informasi lebih lanjut gitu, agar pengguna tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Nah, ini penyediaan solusinya gitu. Nah, solution ini dictionary juga yang mengaitkan diagnosis dengan solusi atau saran spesifik gitu. Untuk kalau misal diagnosisnya positif, solusi yang diberikan adalah saran untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, ini menunjukkan tingkat resiko yang tinggi terhadap diabetes ya, karena dia positif. Kemudian untuk diagnosis negatif, saran diberikan adalah untuk tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan. Nah, ini memberitahu pengguna bahwa mereka tidak menunjukkan gejala diabetes saat ini, tapi ya masih penting untuk menjaga kesehatan. Kemudian kita pakai fungsi get juga. Semisal nantinya nilai solusi dari dictionary ini tidak ditemukan gitu, diagnosisnya tidak ditemukan di dictionary, maka kembalikan pesan tidak ada solusi yang tersedia. Nah, kemudian kita mau ambil inputan dari user, kita pakai fungsi get user input. Nah, fungsi get user input ini bertujuan untuk mengumpulkan input gejala dari pengguna. Nah, ini adalah langkah pertama dalam mendiagnosis gejala pengguna menggunakan sistem pakar kita, program kita. Nah, kita yang pertama-tama itu input data diri pengguna ya. Misalnya ada input nama, untuk mengambil input nama dari pengguna. Kemudian kita input usia juga, kemudian kita input jenis kelamin dari pengguna. Nah, di sini hanya ada 2 jenis kelamin. Nah, kemudian input gejala. Input gejala ini memberikan instruksi kepada pengguna untuk dia cuman bisa memasukkan 1 untuk ya dan 0 untuk tidak gitu. Kemudian kita looping setiap jawabannya gitu, memastikan supaya jawaban dari pengguna itu ya hanya 1 dan 2 gitu. Pokoknya dia akan looping ulang terus sampai pengguna memasukkan 1 dan 2 gitu. 0 dan 1, astagfirullah. Kemudian ini kemudian menyimpan hasil input ke dalam bentuk biner, yes no, ke dalam dictionary user input. Kemudian kita print user input setelah konversinya. Kemudian kita untuk tujuannya ya untuk debugging ya, untuk memastikan bahwa konversi input pengguna dari 01 ke no yes itu dilakukan dengan benar. Kemudian fungsi yang terakhir yang kita pakai itu main program. Main program ini adalah bagian utama ya. Dia menyatukan semua fungsi, dia memanggil semua fungsi, dia menggunakan semua fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Nah, mulai dari memuat dataset dan aturan, kemudian dia meminta input dari pengguna, kemudian dia mendiagnosis, kemudian memberikan solusi. Nah, inilah alur kerja yang lengkap untuk menggunakan sistem pakar dalam mendiagnosis penyakit diabetes kita. Kita lihat di sini ada file path seperti biasa, di mana ini menentukan lokasi file dataset kita, CSV. Kemudian ini untuk path dari rules gitu. Kemudian kita muat dataset dan aturan. Kita panggil fungsi dari atas tadi untuk memuat file dataset dari CSV, dan juga memuat file dari JSON. Kemudian gejala list ini dictionary lagi yang berisi deskripsi singkat untuk setiap gejala yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, ini nanti ngebantu pengguna untuk mengenali gejala yang diinputkan dengan lebih mudah gitu. Jadi dia ada definisinya. Seperti poliuria itu berarti sering buang air kecil dan seterusnya. Nah, kemudian kita ambil input pengguna. Nah, kita ambil input penggunanya. Kita panggil get user input, fungsi get user input di atas tadi untuk meminta input dari pengguna. Nah, fungsi ini kemudian
meminta pengguna untuk memasukkan nama, kemudian usia, kemudian jenis kelamin, dan seterusnya. Dan juga gejala. Nah, kemudian diagnosis. Diagnosis ini kita memanggil fungsi diagnos di atas untuk menganalisis gejala pengguna menggunakan aturan yang telah dimuat dari rules dan dataset gitu. Nah, fungsi ini mengembalikan diagnosis dan juga probabilitas untuk setiap kelas diagnosis. Nah, kemudian fungsi diagnosis juga mencoba mencocokkan input pengguna dengan aturan yang ada. Nah, jika nggak ada kecocokan, maka kembali lagi dia akan memanggil fallback ke metode probabilitas menggunakan fungsi fallback probability. Itu sih. Nah, kemudian jika diagnosis ditemukan, kita cetak hasil diagnosis untuk pengguna beserta namanya, kemudian usianya, kemudian jenis kelaminnya. Kita cetak diagnosisnya. Kemudian kita juga cetak solusinya. Kita panggil fungsi solusi di atas. Kemudian kita kaitkan antara diagnosanya kemudian dengan solusi yang ada. Nah, ini kemudian keseluruhan dari program yang kedua. Oke, di sini kita akan melakukan testing ya. Kita akan melakukan pengujian terhadap program dataset kita. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, di sini program berhasil memuat datasetnya, kemudian rules-nya juga berhasil dimuat. Nah, kemudian kita inputkan data pengguna. Kita mau mengecek resiko diabetes dari Pak Anto nih. Pak Anto ini umurnya 40. Kemudian dia cowok tentunya. Namanya juga Pak Anto. Kemudian apakah Pak Anto sering buang air kecil? Ya. Kemudian Pak Anto sering masih haus. Kemudian dia nggak kurus sih. Kemudian dia lemes, ya. Kemudian dia nggak sering merasa lapar. Kemudian jamurnya nggak ada sih. Kemudian dia juga nggak buram. Tapi dia gatal-gatal. Tapi dia nggak mudah marah sih. Kemudian lukanya sulit sembuh. Kemudian lumpuh sebagian enggak. Kemudian otot kaku, iya. Rambut pelontok, iya. Kemudian obesitas, iya. Nah, setelah semua gejala ini diinputkan, program menampilkan user input setelah konversi ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jawaban yang awalnya berupa 1 untuk yes dan kemudian 0 untuk no, oleh program ini dikonversi menjadi format string, yaitu yes dan no gitu. Selanjutnya program melakukan pencocokan input yang dimasukkan pengguna tadi yang telah dikonversi dengan rules yang ada di rules.json. Dia akan mencocokkan, kemudian hasilnya ternyata ditemukan di rule 1. Nah, karena kecocokan ini diagnosis yang diberikan adalah positif. Nah, jadi Pak Anto dengan gejala yang seperti ini dia beresiko tinggi terkena diabetes. Nah, gitu. Beresiko tinggi mengidap diabetes. Nah, sistem kemudian memberikan saran. Nah, sistem menyarankan Pak Anto ini untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Oke, ini skenario yang pertama. Ya, kita coba jalankan lagi skenario yang kedua. Nah, di sini kita coba Pak Anto juga. Nah, tapi beda Anto. Tapi biasanya kita samain saja jenis kelaminnya juga cowok. Nah, Pak Anto yang satu ini dia nggak sering kencing, tapi dia sering haus. Nah, kemudian dia tiba-tiba kurus. Nah, kemudian dia sering lemes juga. Nah, kemudian nggak sering lapar sih. Nah, kemudian nggak ada jamur. Nah, kemudian dia buram. Nah, kemudian dia gatal-gatal. Nggak mudah marah sih sebenarnya. Cuman luka sulit sembuh juga enggak. Kemudian lumpuh sebagian, iya. Kemudian otot kaku, nah ini. Nah, kemudian rambut rontok sih enggak, obesitas sih enggak. Nah, setelah input ini selesai semuanya, program kemudian mencocokkan
input pengguna dengan rules di JSON seperti sebelumnya. Nah, hasilnya ternyata ditemukan kecocokan di rule 201, di mana karena kecocokan ini diagnosis yang diberikan adalah negatif. Sistem juga memberikan saran karena si pengguna ini tidak menunjukkan adanya gejala diabetes, tapi program tetap menyarankan untuk menjaga pola hidup sehat dan kemudian rutin untuk melakukan pemeriksaan untuk sebagai langkah pencegahan. Baik, kita ke testing ketiga, skenario yang ketiga. Jalan-jalan lagi. Kemudian kita mau coba, kita mau tes fallback-nya. Fallback probability-nya. Nah, kita masukkan data yang mungkin nggak ada di rule. Apa itu data yang nggak ada di rule? Misal kita iyain semua. Nah, ada orang nih, Mbak Anti ini ternyata, maaf ya Mbak Anti, dia sering buang air kecil, kemudian dia haus terus, kemudian dia tiba-tiba kurus, kemudian dia lemes, dia lapar juga, dia ada jamurnya juga, mohon maaf, dia buram juga, dia gatal-gatal, dia mudah marah, dia lukanya sulit sembuh, kemudian sebagiannya juga lumpuh, ototnya kaku, kemudian rambutnya rontok, dan dia obesitas. Nah, di sini rule-nya nggak ada kecocokan antara kasusnya Mbak Anti ini dengan rule kita, sehingga program ini bilang nggak ada rule yang cocok nih Bang dengan input yang diberikan. Nah, sehingga kita pakai fallback probabilitas, gitu kan. Kemudian di sini ditampilkan detail yang kemudian datasetnya, kemudian detail inputan penggunanya, kemudian probabilitasnya. Nah, kemudian dibandingkan dengan input pengguna untuk probabilitas kelas positif. Nah, kemudian disesuaikan juga di setiap barisnya. Kemudian setelah selesai dengan positif, didapatlah rata-rata probabilitas untuk kelas positif di dataset kita itu 0,4 sekian. Nah, kemudian kita kembali hitung untuk kelas negatifnya, kita punya dataset yang negatif-negatif, kemudian dibandingkan dengan input pengguna tadi, kemudian dicek probabilitas yang cocok. Nah, sehingga probabilitas rata-ratanya untuk negatif itu 0,2 sekian. Nah, kemudian disimpulkan dan didiagnosis oleh didiagnosis oleh program untuk Mbak Anti ini dengan gejala-gejala yang dipaparkan, dia positif. Dia program menjelaskan bahwa Mbak Anti ini beresiko tinggi mengidap diabetes. Kemudian program menyarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut, gitu. Setelah melakukan pengetesan pada ketiga skenario ini, kita dapat melihat bagaimana sistem pakar yang kita buat berbasis forward chaining, berbasis logika if then dan juga probabilitas itu bisa bekerja dengan baik untuk memberikan yang namanya diagnosis awal terhadap resiko diabetes mellitus. Nah, sistem pakar ini memanfaatkan aturan berbasis dataset, kemudian untuk mencocokkan pola gejala yang diinputkan pengguna. Kemudian hasilnya diagnosis yang diberikan dapat dihasilkan dengan cepat dan juga akurat. Nah, terutama pada pola gejala yang umum ditemukan dalam dataset. Nah, saat input pengguna tidak cocok, kayak Mbak Anti tadi, dengan aturan yang ada kan nggak ada yang cocok. Nah, sistem menggunakan pendekatan fallback berbasis probabilitas. Nah, meskipun akurasi pada metode ini lebih rendah dibanding pendekatan berbasis aturan tadi, fallback ini tetap bisa memberikan alternatif diagnosis yang membantu dalam kondisi input yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. Dengan kombinasi metode forward chaining dan juga fallback probabilitas, sistem ini berhasil menunjukkan bagaimana kemudian teknologi sistem pakar itu dapat diimplementasikan untuk mendukung deteksi dini pada penyakit seperti penyakit diabetes mellitus yang kita angkat dalam sistem pakar ini. Nah, ini adalah langkah awal yang penting untuk memberikan informasi, untuk memberikan edukasi kepada pengguna, kepada masyarakat, dan juga mendorong pengguna untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti berkonsultasi dengan dokter, ataupun menjaga pola hidup sehat, dan seterusnya.
Demikianlah pemaparan perancangan sistem pakar diagnosa resiko penyakit diabetes berdasarkan gejala awal dengan metode forward chaining yang bisa dipaparkan oleh kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan sekalian, bila mana dari awal sampai akhir ditemui banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.